Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Yang Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita ambil absen dulu ya teman-teman. Ulfia, Hadir. Rachel, Hadir. Christina, Jalu, Ferdian, tadi Baik, di sini kita akan membahas bagaimana tubuh mengelola makanan. Nah, pengertian pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat nutrisi. Pencernaan terjadi pada organisme multisel, sel, dan tingkat subsel. Biasanya terjadi pada hewan ya teman-teman. Nah, sistem pencernaan. Sistem pencernaan kan ada pada manusia sama hewan. Karena kita membahas tentang hewan, untuk itu kita akan membahas tentang pencernaan ruminansia. Nah, organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama rongga mulut, yang kedua esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, dan yang kelima anus. Nah, yang bagian C kita akan membahas tentang fungsi-fungsi pencernaan pada hewan. Nah, yang pertama itu rongga mulut. Rongga mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan mulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Yang kedua, esofagus. Nah, esofagus itu berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm ya teman-teman, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Nah, yang ketiga lambung. Lambung berfungsi sebagai pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase dan yang dapat mengurai selulosa. Nah, lambung ini dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama, rumen. Rumen ini berfungsi untuk menyimpan sedikit makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Yang kedua, retikulum. Retikulum ini berfungsi untuk mencampurkan makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke kerongga mulut untuk dimamah yang kedua kali hingga teksturnya lebih luas. Nah, yang ketiga, omasum. Omasum ini berfungsi untuk membantu proses penghalusan makanan secara kimia yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Nah, yang terakhir, yang keempat, abomasum. Abomasum ini berfungsi untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Nah, di sini kita bisa melihat gambarnya ya teman-teman. Yang pertama rumen, yang kedua retikulum, terus yang ketiga omasum, dan yang keempat abomasum. Nah, yang keempat itu usus halus. Usus halus itu berfungsi sebagai penyerap sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung. Nah, sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Nah, yang terakhir teman-teman, ada anus. Anus itu setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus ya teman-teman. Nah, ini ada diagramnya, bisa kita lihat diagramnya dan proses terjadinya. Ini ada posternya ya teman-teman, supaya kita lebih paham
cara pencernaan, cara mengelola makanan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat melalui video. Kita menganalisis video ya teman-teman. Halo teman-teman, di sini kita akan hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan domba, dan saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Kemudian masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Pada akhirnya, makanan akan menuju ke usus besar, yang merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Oke teman-teman, ada pertanyaan tentang pencernaan pada hewan ruminansia? Oke, baik teman-teman, sampai di sini penjelasan tentang pencernaan hewan ruminansia. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Selamat melakukan aktivitas